Halo, Malam, Mbak. malam. Iya. Oktri ya Ini namanya saya ya? manggil ini saya manggil Mbak atau Kak atau gimana? Mira aja lah, nggak usah pakai Enaknya. Mbak. Jadi kayak Mbak. Aduh. Sorry ada Kakak aja mama lah, aku masa lewat iya tuh. panggil nama. Nggak Oh apa-apa. iya, Kak, nggak apa-apa. Mama aku Ya udah panggil lewat-lewat. Kakak aja. Boleh, boleh. Apa kabar, Oh, Oktri? alhamdulillah. Kakak apa kabar? Tadi saya dengar kabarnya Sehat. Kakak lagi kurang enak badan ya. Iya, entah kenapa baru abis pulang belanja terus langsung kayak kok nggak enak, kayak mungkin butuh istirahat aja kali. Tadi habis nidurin Walah. baby juga barusan jadi agak telat. Sorry ya. Nggak apa-apa, Kak. Mau ngobrol apa nih Ini kita kita nih? ngobrol santai aja sih, Kak. Eh, ini kalau temanya generasi milenial dan pola hidup new normal. Ya, ini lagi-lagi masalah milenial terus new normal. Ya biasa lah Mm-mm. yang kayak Mm-mm. pandemi gini. Mm-mm. Ya pasti ceritanya nggak jauh-jauh dari new normal. Terus Mm-mm. generasi milenial yang katanya itu kakinya sekarang pada diikat gitu loh, Kak. Nah, Kakinya siapa nih? yang iya, yang generasi-generasi milenial yang biasanya kemana-mana gitu, terus pas masa Mm-mm. pandemi nggak boleh kemana-mana, Mm-mm. terus kerja pun juga kadang juga dirumahkan. Mm-mm. Nah, kalau ini udah pada kenal kali ya, langsung aja ceritanya. Kenalan dulu boleh kali, masa langsung ngomongin new Nah ya, normal. Belum kenalan nih, iya, gimana nih? Mm-mm. nah em, buat buat teman-teman setia penonton Serikat News ini bicara kita sekarang namanya Mbak Samirah Begum. Begum ini apa ya Mbak ya? Bego itu marga, by the way. Marga Oh, keluarga Pakistan. Gitu. oh, oh iya. Eh, saya juga sempat baca-baca Mm-mm. eh, keturunan campurannya Kak ya. Mm-mm, betul. Bu, iya bukan Indonesia. Tapi keren banget sih Kak. Ini saya lihat juga profilnya reporter juga ya Kak ya? Atau udah ada juga yang bilang mantan atau Lagi istirahat dulu di rumah. Kemarin kerja udah lumayan oh, 3 tahun, sekarang istirahat dulu, jaga baby, urus istirahat anak, dulu. gitu. Mm-mm. Oh, anaknya udah satu. Mm-mm. Em, Kira-kira ini pada masa pandemi Mhm. kegiatannya apa ya Kak? Aku sehari-hari sih nggak ada bedanya karena mungkin udah di rumah ya, jadi dari awal selesai kerja di rumah masih suka freelance, tapi karena sekarang pandemi jadi segala sesuatu dilakuin dari rumah, jadi mobile aja dan lebih enak sih, lebih Hmm, ngerasa aman dan nyaman daripada harus keluar ketemu orang random macem-macem, ngeri kan iya. ya. Iya, iya, iya. Berarti malah lebih enak ya Kak ya? Kalau buat aku lebih enak, lebih nyaman, dan kita juga saling jaga kan daripada kita semua keluar terus angkanya makin naik nih yang Iya, COVID, iya, iya, iya. kan itu nggak bertanggung Iya. jawab banget. Kalau kita bisa jaga Nah, bareng-bareng, iya. kolektif akan lebih baik. Sebenarnya kalau generasi milenial mau dibuat hmm, apa dirumahkan pun sebenarnya kalau yang namanya generasi milenial nggak apa-apa ya Kak ya. Sebenarnya nggak harus em, berontak juga harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini. Gimana tuh Kak? Kayaknya nggak apa-apa ya Kak ya. Enggak lah, Kadang sekarang kan kan ada juga teknologi udah lebih canggih juga, jadi nggak perlu ada yang nah, nggak perlu repot lagi. Kecuali emang yang punya toko, terus tokonya mendadak harus ditutup, itu yang agak jadi masalah ya. nah iya, bener, bener banget. Nah, Oktri, em, kesehariannya apa kalau aja? ya Sibuk Kak, apa kamu?
Kalau saya sih di kos aja kak. Oh, nggak pulang ke rumah. Enggak, masih santai. Stay dulu di mana? Di sini di Jogja. Oh, di Jogja. Nah, Wah, iya halo kak. Jogja. Panas apa lagi panas atau hujan sekarang? Nah, katanya sih panas, tapi kadang-kadang hujan gitu kak. Enak dong, jadi adem di sini juga berapa kali lagi hujan-hujan. Aku kangen deh ke Jogja Iya. jalan-jalan. Ayo kak sini kak. Iya, pengen. Belum berani tapi jalan-jalan keluar. Nah iya, nggak apa-apa. Di diagendakan lagi. Nanti insya Allah kalau udah mendingan keadaannya. Berarti kalau untuk pola hidup dari sebelum sama sesudah pandemi itu gimana kak? Lebih baik Berubah kali ya? banget, Kalau berubah banget sih. berubah Kalau banget. kalau ditanya berubah pasti berubah banget. Ada plus minusnya juga sih, nggak bisa disalahin sepenuhnya. Kita nggak bisa kemana-mana, Iya. tapi kita tetap bisa produktif sih. Alhamdulillah masih bisa ngambil freelance kerjaan yang freelance. Terus bedanya pastinya sekarang dikit-dikit beli apa-apa ke mall, sekarang beli online aja lah, udah lebih lebih aman, cepat nyampainya juga daripada kita harus keluar rumah. Kalau di Jogja Nah gimana? iya. Masih ramai nggak mall-mall? Oh sekarang rame kak. Oh sekarang udah mulai ramai ya? Udah dibuka ya soalnya ya? Udah jalanan pun juga udah rame sekarang. Borobudur buka nggak? Nah itu nggak tahu. Oh gitu, kamu belum kesana lagi? Belum. Borobudur kan bukan di Jogja kak. Iya, cuman maksudnya kalau orang ke Jogja pasti pengennya ke Borobudur kan? Iya, taunya pasti Borobudur padahal bukan. Iya, Magelang sih. Aku tiap ke Jogja Iya, pasti maunya ke Borobudur. ya pasti. Terus kalau berarti kalau dari segi kalau yang cerita generasi milenialnya kak ya, kan harusnya kalau yang generasi kan di sini kan taunya kita kan udah melihat generasi milenial tuh pasti udah kreativitasnya udah melampaui batas, terus inovatif juga, terus kalau soal beradaptasi itu kayaknya lebih mudah sekali. Nah, berarti kalau secara ekonomi mungkin gimana itu kak? Kira-kira Secara ekonomi kalau buat gimana kakak maksudnya? sendiri, Sekarang kan gimana ya? banyak itu pegawai yang di PHK gitu, banyak yang dirumahkan, terus misalnya gajinya dipotong juga, itu kan ngaruh ke kehidupan sehari-hari juga ya. Cuman ya di situ pentingnya punya tabungan. Jadi kalau dari awal udah punya tabungan sih, insya Allah nggak bakal terlalu eh, ini banget ya, terlalu ngaruh. Cuman pelan-pelan kan yang penting kalau kita bisa tetap kerja dari rumah kan lumayan masih dapat penghasilan. Itu Iya sih kak. yang penting, mau keadaannya kayak gimana. Yang penting kitanya sendiri tetap bisa produktif dan menghasilkan supaya nggak membebani juga gitu. Berarti bagusnya apa hasil yang didapat dari teman-teman generasi milenial kalau gimana ya kerja terus pasti dapat duit kan, terus lebih bagusnya ditabung dulu berarti ya kak ya Iya dong, buat harus kehidupan ini, harus diinvestasiin juga, ditabung. buat Apa jaga-jaga ya. nabung, mendingan enakan nabung dari muda supaya tuanya kan jadi lebih enak lagi. Oke, punya tabungan nggak? Lah harus kak, anak rantau. Oke, punya tabungan nggak? Punya kan? Harus punya ya. Harus, anak rantau tuh gimana-gimana harus punya tabungan kak.
betul. Setuju, setuju. Kalau yang sekarang tren tren sepeda-sepedaan itu loh kak, menurut kakak gimana? Efektif nggak Bagus sih menurut untuk aku bagus? karena jadi ya ada kegiatan cuman ya kalau di sini kan masih dibatasin ya. Ada nggak bisa semua ruas di sepedahin dan lain-lain. Jadi semoga sih masih itu ya terkontrol gitu loh. Asal jangan ngumpul-ngumpul kelamaan gitu itu yang nggak bagus sih. Tapi kegiatan main sepeda bareng-bareng, terus sekarang banyak yang juga main golf bareng-bareng. Hmm, Olahraga apapun menurut aku bagus sih manfaatnya banyak. asalkan mematuhi prosedur Protokol ini ya kak ya, kesehatannya. protokol kesehatan. Betul. Tapi kabar ini kalau kata kabar-kabarnya sih kak, ada juga yang apa sih? Mungkin pakai masker ini loh kak. Dalam sepeda terus capek-capek kan kita pakai masker juga, terus udaranya kayak engap gitu kan di dalam. Terus katanya ada juga yang sampai pingsan atau kadang ada yang masuk rumah sakit Oh, langsung. oh gitu. Iya. Wah, itu mungkin kurang minum air putih ya. Tapi aku jarang sih dengar berita lagi sepedahan terus pingsan gara-gara pakai masker. Karena kan tetap bisa ngirup udara. Masker kan bukan kayak orang jadi nggak bisa nafas. Oh, tetap nggak bisa ya. Iya. Kata kata Pengapan kata suami mungkin aku kali nggak bisa. kayak. Ya, tapi kalau mau sepedahan ya mau nggak mau harus pakai masker kan. Daripada Nah ditangkep ya iya. kan sama polisi masuk TV ya kan. Bener banget kak. Males banget. Mendingan udah pakai aja udah. Kalau nggak sepedahannya Biar di treadmill aja udah. iya. Jadi nggak keluar rumah. Kalau nggak kuat pakai masker nggak usah sepedaan, gitu ya kayak. Iya benar betul. Daripada jadi musibah. Mm-mm. Ketangkep polisi lagi sekarang kan ada razia masker. Dendanya Nah berapa? iya. Lumayan ya. Ih, nggak kuat. Nggak tahu kalau di Jogja ada nggak razia masker? Kalau razia masker, kalau sekarang-sekarang sih nggak. Kalau lihat kalau saya lihat sendiri sih nggak tahu ya kak. Kalau sekarang, dulu sih ada di lampu-lampu Gitu. merah gitu. Mm-mm. Ya mungkin masih ada kali ya. Iya. Soal kebutuhan ini kak, Mm-mm. kan selama masa pandemi kemarin kan ada yang sumbangan pangan, sandang, kayak gitu kan. Terus ya yang biasa-biasa, pangan, sandang, terus apa papan. Mhm. Selain itu yang lebih dibutuhkan lagi apa kak? Kira-kira menurut kakak sendiri? Itu udah kalau 3 itu udah terpenuhi sih harusnya lagi kondisi pandemi gini sih harusnya udah cukup ya. Yang lain-lain yang di luar itu nggak perlu-perlu amat dulu lah. Karena kan kita sekarang kondisinya ya gimana caranya ya bertahan dulu sampai kondisi ekonominya membaik gitu. Terus sampai mungkin yang belum dapat kerjaan atau dikeluarin dari kerjaan dapat kerjaan lagi kayak gitu. Tiga itu sih udah cukup banget. Nah iya, bagusnya dimanfaatkan apa yang ada ya kak ya. Betul, maksimalin aja. Iya. Kalau misal nih kak, ada yang merasa masih terancam segi ekonominya gitu. Ini pasti masalah ekonomi ya kayak masalah ekonomi selalu itu kalau udah masuk ke zona-zona seperti ini pasti ya buat ngidupin keluarga juga kan, buat orang yang kerja gitu, buat
banyak lah. Terus secara buat ekonomi yang terancam, kira-kira kiat-kiatnya tuh untuk membangkitkan lagi tuh kira-kira gimana ya Kak? Maksudnya secara individu atau Mungkin individu aja dulu. kalau individu itu ya, Pak, misalnya bikin sesuatu nih, tapi nggak ngasilin uang. Apalagi lagi, kalau misalnya punya tanggungan lagi kan, aduh nggak kebayang. Soalnya banyak banget teman aku yang cerita ya, keluar Iya. dari kerjaan, terus akhirnya sekarang buka usaha. Bagus sih jadi pada buka usaha dan eh, yang penting lagi kalau lagi kondisi ini, shop lokal, maksudnya segala barang-barang lokal kita mulai belanjain karena kan itu akan pelan-pelan ngegerakin ekonomi dalam negeri lagi tuh, toko-toko lokal dibanding kita harus Iya, beli iya, iya. yang barang-barang impor, barang-barang dari luar gitu. Iya sih, Kak. Kayaknya sekarang juga udah apa? Lebih ya kreatif gitu ya Kak. Mau jual makanan ada, sekarang mau dimanapun ada. Mau jual Betul. pakaian online ada, makin banyak malah sekarang. Sebenarnya Betul. ya udah Makin nggak ada yang kreatif. harus iya, bener, makin kreatif. Menurut aku tuh hal yang positif, bukan hal yang kayak wah semuanya jadi jualan nih, kan itu bagus dong justru. Iya, iya. Memunculkan kreativitasnya. Hmm. Oh ya Kak, ini sekarang Kakak sibuknya selain kan kemarin kan katanya yang di reporter itu udah istirahat dulu. Nah, selain itu apa Kak? Mm-mm. Oh, jaringannya. Wah sinyalnya. Biasa kayak gini ada webinar, ikut webinar, terus segala sesuatu yang online sih, yang bisa dikerjain kayak kolaborasi online, terus bikin-bikin konten buat di media sosial gitu. Semua yang online kita kerjain sekarang. Tadi saya sempat lihat story-nya Kakak itu Kakak punya YouTube. Punya, jangan lupa di subscribe ya, nonton ada video baru sekalian Jangan lupa promosi. loh teman-teman di subscribe punyanya akun YouTube-nya Mbak Samira. Iya dong, Oktri juga Siap, ya, Mbak. ditonton ya. Oh siap. Nanti kalau udah tonton di komen ya, Siap, biar siap, aku Mbak. tahu, oh ini udah nonton gitu ya. Itu sejak kapan Mbak? Aku kalau nggak salah kayaknya udah mau 2 tahun. Setahun apa 2 tahun? Kayaknya setahun 2 tahun ya. Cuman yang kemarin tuh kurang aktif, jadi sekarang udah mulai rutin lagi postingnya. Ya pastinya mulai rutin lagi. Jangan-jangan sejak di rumah aja ini. Sejak di rumah, terus banyak konten ternyata yang bisa di-post, di-publish, kita publish aja lah. Selama bermanfaat ya kan, kenapa enggak? Iya. Lebih bagus ternyata. Lebih Soalnya bermanfaat. banyak yang suka nanyain pertanyaan yang sama di DM Instagram, dan pertanyaan berulang-ulang, daripada aku harus jawab berulang-ulang lagi, mendingan sekalian dibikin video, jadi tinggal nonton aja kan lebih enak juga. Walah. Kira-kira kontennya campur atau gimana Kak itu? Saya belum sempat tonton sih, baru lihat aja tadi the story-nya. Campur dong. Apa aja, karena biasanya sih isi YouTube aku menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram, terus jadi aku bikin video aja di YouTube, jadi isinya campur-campur. Aduh nanti rahasia, dia langsung aja tonton. Oke, mancing ini buat ditonton. Iya. Ini kakak kira-kira ada pesan nggak Kak buat
buat teman-teman mungkin yang sekarang lagi galau, aduh harus ngapain, masih ada yang kayak gitu. Terus aduh aku lagi banyak kerjaan ini, tapi kadang tidak mendukung. Ada kerjaan tapi tidak mendukung, maksudnya gimana? Ya mungkin ingin berkreativitas yang lain di luar, mungkin kira-kira itu mbak, mungkin udah bosen di rumah. Nah kira-kira, nah kalau kakak sendiri nih, kalau bosen kira-kira ngapain kak? Aku kalau bosen, aku ke supermarket belanja makan. Cewek. Ke Alfamart aja jalan kaki udah cukup. Cuci mata ya kayaknya. Karena ya kita kan di rumah juga mikirin yang lain-lain gitu, nggak cuma mikirin diri kita doang. Kita pikirin supaya pandemi cepat selesai, gimana caranya angkanya nggak terus naik nih, korban jiwanya. Ya kalau kita bisa bantu dari di rumah aja, kenapa enggak kan? Dapat pahala juga loh katanya. Kalau lagi pandemi terus di rumah gitu tuh dapat pahala. Jadi coba jangan diinget-inget bosen-bosennya. Mungkin aku juga nggak terlalu bosen karena punya baby kali ya. Jadi ada aja yang dikerjain setiap hari gitu. Nah iya. Umur berapa kak? 10 bulan, dia udah 10 bulan umurnya. Masih kecil. Iya. Kayaknya gemuk. Iya, gembil dia. Apa tadi ya? Aduh jadi lupa. Nah, saran kak. Saran buat yang di rumah aja atau buat yang apa? Buat yang kerja? Buat semuanya. Buat Oktri deh aku kasih saran boleh? Aduh. Sarannya buat teman-teman yaitu yang tadi aku udah sebutin juga sih, tetap produktif, mau apalagi di rumah aja pastinya banyak banget yang bisa dikerjain. Terus ngerjainnya juga menurut aku bisa lebih leluasa karena kan itu space kita sendiri kan, itu rumah sendiri. Banyak banget yang tadinya nggak berkebun jadi sekarang banyak yang berkebun. Bagus banget loh itu impactnya untuk lingkungan, dan kelihatan banget pas kemarin awal-awal pandemi, kelihatan banget kan langitnya jadi makin biru, polusi berkurang. Itu kan yang kayak gitu-gitu hal yang bisa kita syukurin dari di rumah aja. Dan produktif di rumah aku bisa contohin kayak misalnya bikin konten. Kalau emang kalian gak suka bikin konten, sebenarnya lihat dari kalian passionnya apa sih. Karena Indonesia tuh kreatif banget, orang-orang bikin konten tuh benar-benar hitungan menit tuh bisa bikin konten, naikin ke media sosial. Dan yang paling sebenarnya aku pengenin adalah media sosial yang lebih sehat sih, karena sekarang banyak banget yang asal bikin konten supaya viral tapi nggak ada manfaatnya. Nah, iya. Benar banget kak. Semoga yang kayak gitu-gitu sih segera musnah ya, karena takutnya nanti misalnya anak aku udah gede atau kamu punya anak terus anak kamu udah gede punya media sosial terus ngeliat yang nggak penting kayak gitu ya kan. Semoga sih yang kayak gitu-gitu berkurang dan lebih banyak orang-orang yang nebar positif, nebar hal positif, nebar hal-hal yang bermanfaat. Dan yang penting lagi, aku sekarang kan di komunitas Rumah Millennials. Nah, Rumah Millennials ini isinya anak-anak milenial yang emang bareng-bareng kita ngerjain hal-hal yang positif gitu. Jadi ada teman-teman yang giat aktif di berbagai bidang, terus mereka kolaborasi buat bikin hal-hal yang emang bermanfaat, terus emang ya impact-nya langsung ke masyarakat gitu yang emang membutuhkan, atau yang emang mahasiswa, misalnya mahasiswa yang butuh seminar pelatihan soal apa gitu-gitu. Semoga kalau yang pengen gabung Rumah Millennials tuh bisa dari Sabang sampai Merauke loh, dari ujung Indonesia ke ujung Papua sana. Anggotanya udah banyak banget. Jadi kalau pengen gabung dan bikin sesuatu yang bermanfaat, langsung aja cek Instagramnya ya. Itu online kak?
Penasaran. Kita sebenarnya ngumpul ini sih, kalau ada kegiatan kita kumpul untuk bikin, sebelumnya kayak gitu sebelum pandemi. Cuman karena lagi pandemi kemarin, jadi kita bikin webinar aja, jadi online, jadi nggak perlu ketemu. Jadi kita bisa, kamu pengen denger ada sosok CEO, misalnya CEO yang kamu ngefans kayak Bukalapak atau siapa, bisa bikin webinar di situ dan bakal denger tips-tips sukses ala dia gitu-gitu. Gitu, Oktri. Oh iya Kak, ini ada yang nanya, Kakak umurnya berapa? Terus nanya juga, udah punya pacar belum? Ya Allah, udah Itu punya temen aku yang nanya, iseng banget dia. Gary, udah nggak ada kali dia. Iseng aja dia kali. Oh, lah, aku juga mau nanya Kak, Kakak umur berapa? Sekarang umur aku, ya ampun, berapa sih umur aku? 28. 28. Soalnya tadi cari nggak ada. Dicari di mana? Carinya di Facebook biasanya kalau umur tuh keluarnya. Iya ya. Ya, mungkin untuk malam ini ngobrol kita sampai di sini dulu aja Kak. Makasih tadi banyak udah ya. ada saran-sarannya. Terima kasih Kak. Lain waktu kita bertemu kembali. Mungkin Kakak kalau ke Jogja bisa hubungi kita lagi gitu. Siap, insya Allah. Makasih ya, sehat-sehat terus ya teman-teman Serikat News. Sukses terus buat Ya. Oktri. Skripsinya, skripsi nggak sih atau tesis? Tesis Kak. Wah, sukses ya. Ya, Sehat terus. amin ya Allah. Makasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.